وقل رب زدني علما. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab, kitab ini Al-Quran, iku la raiba, tidak ada keraguan fihi, di dalam Al-Quran atau dalam kitab ini. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sama sekali terhadapnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita kaji lagi. Dzalikal kitab, kitab ini. Kemarin panjenengan sudah belajar kalau dzalika itu isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Jadi dzalika itu sebenarnya adalah isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Akan tetapi di sini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Al-Quran, Al-Quran yang kita pegang, Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita kaji setiap hari. Dekat lah, dekat. Tujuannya untuk menunjukkan tingginya kedudukan Al-Quran. Jadi isim isyarah yang biasanya untuk menunjuk sesuatu yang jauh, itu terkadang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya sesuatu yang dekat ditunjuk dengan isim isyarah atau disebut dengan isim isyarah. Untuk apa? Untuk menunjukkan tingginya kedudukannya, atau sebaliknya untuk menunjukkan rendahnya kedudukannya. Nah, sesuatu yang derajatnya sangat tinggi itu seakan-akan tempatnya jauh di atas. Sesuatu yang derajatnya sangat hina seakan-akan tempatnya jauh di bawah. Jadi dzalikal kitab, maknanya kitab ini, di mana? Yang ada di dekat kita ini. Kenapa kok isyarahnya pakai dzalik, enggak pakai hada? Untuk menunjukkan tingginya derajat Al-Quran. Karena sesuatu yang derajatnya tinggi itu seakan-akan tempatnya jauh di atas. Al-Kitab yang dimaksud adalah kitab Al-Quran. Al-Quran itu apa? Panjenengan diminta mendefinisikan Al-Quran itu apa? Quran itu adalah kalamnya Allah. Taurat juga kalam Allah. Injil juga kalamnya Allah. Apa yang membedakan dengan Taurat dan Injil? Al-Quran diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Taurat, Injil, Taurat turunnya kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Cuma kita juga kadang masih cubuh lagi dengan firman-firman Allah yang ada dalam hadis qudsi. Maka definisinya Al-Quran dilengkapi lagi supaya hadis-hadis qudsi juga tidak termasuk dalam Al-Quran. Tambahnya apa? Yang diriwayatkan secara mutawatir. Tapi mungkin hadis qudsi ada juga yang diriwayatkan dengan mutawatir. Tambahi lagi definisinya apa? Yang terdapat dalam mushaf. Selesai. Maka walaupun itu firman-Nya Allah, walaupun diriwayatkan secara mutawatir, kalau tidak ada dalam mushaf, bukan termasuk Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diriwayatkan secara mutawatir dan terdapat di dalam mushaf. Ada lagi yang menambahkan definisinya adalah al-muta'abbad bitilawatih, yang bacaannya digunakan untuk ibadah, maksudnya untuk sholat.
Jadi yang boleh dibaca untuk sholat. Kalau hadis qudsi tidak boleh sampean baca dalam sholat. Setelah baca Al-Fatihah terus baca hadis qudsi. Ya bana Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma atlaqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Boleh? Enggak boleh. Loh, itu kan firman Allah. Iya, tapi bukan termasuk Al-Qur'an. Yang boleh dibaca waktu sholat hanya yang termasuk dalam Al-Qur'an. Walaupun firman Allah, tapi kalau tidak termasuk dalam Al-Qur'an tidak dibaca dalam salat. La raiba fi, tidak ada keraguan fihi, di dalam masalah Al-Qur'an. Apa yang tidak diragukan? Yang pertama adalah asalnya Al-Qur'an. Tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an itu turunnya dari Allah, asalnya dari Allah. Salah satu buktinya orang-orang Arab yang notabene adalah ahli dalam sastra, mereka dituntut, ditantang untuk membuat kitab seperti Al-Quran, atau 10 surat seperti Al-Quran, atau 1 surat seperti Al-Quran. Mereka nggak ada yang bisa. Bahkan sampai ditegaskan seandainya semua manusia dan semua jin kumpul kerjasama untuk membuat kitab seperti Al-Quran, nggak akan bisa. Qul la ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bihadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Andai semua jin, semua manusia kumpul untuk menciptakan kitab seperti Al-Quran ini, mereka nggak akan bisa, walaupun mereka semua bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak diragukan dalam Al-Quran apanya? Kebenaran isinya. Di semua ilmu-ilmu, informasi-informasi yang terdapat dalam Al-Quran itu semuanya benar. Semuanya benar. Al-Quran menyebut adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, adanya surga neraka. Ada betul itu. Bahkan fenomena-fenomena alam, nah, banyak disebutkan dalam Al-Quran yang waktu turunnya Al-Quran itu belum diketahui, belum ada yang membuktikan. Kemudian dengan perkembangan ilmu dunia berusaha untuk dibuktikan, terbukti seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Makanya di barat itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam karena apa? Karena melakukan penelitian. Mereka melakukan penelitian terhadap suatu fenomena yang itu mereka jumpai dalam Al-Quran. Setelah mereka teliti, ternyata mereka dapati persis seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada ayat, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma. Allah enggak malu untuk membuat gambaran apapun. Ba'udatan fama fawqaha. Walaupun gambarannya itu adalah nyamuk ataupun makhluk yang ada di atas nyamuk. Asalnya karena banyak yang mengira bahwa di atasnya nyamuk itu enggak ada makhluk. Nah, fama fawqaha diartikan apa? Selainnya nyamuk, selainnya nyamuk. Tapi kemudian ada ilmuwan yang penasaran, fama fauqaha, hewan apa yang di atasnya nyamuk? Ternyata setelah diteliti, di atasnya nyamuk, di punggungnya nyamuk itu ada hewan lain, ada makhluk lain. Semua informasi, semua ilmu yang ada dalam Al-Quran pasti benarnya, Hudan lil muttaqin. Hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang takwa. Petunjuk untuk hal apa? Atau petunjuk dalam hal apa? Tidak disebutkan, enggak disebutkan. Nah, terus enggak disebutkan maksudnya gimana? Maksudnya itu untuk menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk dalam masalah apapun.
Masalah yang berhubungan dengan kemaslahatan, kebaikan kita di dunia dan akhirat. Petunjuknya Al-Quran. Kita ingin mendapatkan kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat. Petunjuknya ada di mana? Al-Quran. Kita ingin punya akidah yang benar. Petunjuknya di mana? Al-Quran. Kita ingin cara muamalah yang benar. Petunjuknya ada di Al-Quran. Semua ditunjukkan oleh Al-Quran. Ada yang ditunjukkan secara rinci, ada yang ditunjukkan secara global, kemudian dirinci dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam ayat lain, Al-Quran disebut sebagai petunjuk bagi semua manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Sedangkan di sini petunjuk untuk orang-orang yang takwa saja. Kok bertentangan? Tidak, enggak bertentangan. Kenapa enggak bertentangan? Memang benar, Quran itu diturunkan sebagai petunjuknya semua manusia. Siapapun mau ikut petunjuknya Al-Quran, pasti benar hidupnya. Pasti akan mendapatkan kemaslahatan dunia, akhirat. Pasti akan benar akidahnya, benar ibadahnya, benar cara bermuamalahnya. Asal mengikuti petunjuk Al-Quran. Karena apa? Al-Quran adalah petunjuk untuk semua manusia. Adapun di sini disebutkan Al-Quran adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, maksudnya yang bisa mengambil manfaat dari petunjuknya Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran diturunkan sebagai petunjuk semua manusia. Cuma tidak semua manusia bisa mengambil manfaatnya. Yang bisa mengambil manfaatnya atau mendapat manfaatnya hanya orang-orang yang takwa. Apa sih artinya takwa itu? Takwa itu secara bahasa artinya adalah menjaga diri, membentengi diri dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Asal katanya waqo, yaqi, wiqayatan. Apa artinya? Melindungi diri, melindungi. Kemudian dirubah dalam kewazan ifta'ala yafta'ilu. Jadinya ittaqa yattaqi, ittiqaan wa taqwan. Muncullah kalimat apa? Taqwa. Adapun hakikat ketakwaan adalah menjaga diri dengan hati-hati supaya tidak terkena murkanya Allah. Jadi hati-hati supaya dirinya tidak terkena murkanya Allah. Prakteknya gimana? Dengan mengerjakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa sih artinya takwa itu? Ubay menjawab, ama sarakta tariqan dha syauq? Pernah enggak panjenengan lewat jalan yang banyak durinya? Qala bala. Iya, kata Umar. Qala fama amilta? Apa yang kamu lakukan? Qala syammartu wajtahadtu. Saya akan terus waspada, bersungguh-sungguh supaya saya tidak terkena duri. Jalan saya hati-hati. Kenapa? Karena di jalan itu banyak duri. Qala fadzalika taqwa. Itulah artinya takwa. Kita berjalan hati-hati supaya tidak terkena murkanya Allah. Itulah takwa. Isi dialognya Umar dan Ubay ini akhirnya oleh salah seorang syair Ibnu Mu'taz dituangkan dalam sebuah syair. Dia mengatakan khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzatat tuqa. Tinggalkanlah semua dosa kecil maupun dosa besar. Itulah yang namanya ketakwaan.
Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Lakukanlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak durinya. Dia akan waspada karena apa yang dia lihat. Dia lihat di jalan itu banyak durinya. La tahqiranna saghiratan. Jangan meremehkan dosa-dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa. Gunung yang besar itu terdiri dari batu-batu kecil. Maksudnya gimana? Dosa itu walaupun kecil, kalau numpuk ya jadi besar. Nah, numpuk jadi besar. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Seorang hamba tidak akan sampai pada derajatnya orang-orang yang takwa sampai dia mau meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak bahaya. Sebenarnya itu enggak dosa. Sebenarnya itu enggak haram. Tapi karena dia khawatir itu akan menjerumuskan dia pada yang bahaya, menjerumuskan dia pada yang dosa, menjerumuskan dia pada yang haram. Itu baru namanya orang yang takwa. Hal-hal yang bisa menjadikan dia terjerumus pada dosa, pada yang haram, dia tinggalkan. Walaupun perbuatan itu tidak haram sebenarnya. Tapi ini kalau dikerjakan akan mengakibatkan terjerumus pada yang haram. Dia tinggalkan. Itulah artinya takwa. Kita ambil fawaidnya. Yang pertama, isim isyarah dzalika dalam kalimat dzalikal kitab menunjukkan tingginya kedudukan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang mulia, kitab yang kedudukannya tinggi, maka siapapun berpegang teguh pada Al-Quran pasti akan mendapatkan derajat yang tinggi pula. Kenapa? Yang dia pegang itu sesuatu yang mulia. Yang dia pegang itu sesuatu yang derajatnya tinggi. Kalau mau jadi orang yang mulia, peganglah Al-Quran. Kemudian kalimat dzalikal kitab itu juga menunjukkan bahwa salah satu bentuk kemuliaannya Quran atau sisi kemuliaannya Al-Quran adalah ditulisnya Al-Quran baik di dalam lauh mahfuz atau di dalam mushaf yang dipegang oleh malaikat atau di dalam mushaf-mushaf yang kita pegang, yang dipegang oleh manusia. Jadi adanya mushaf-mushaf itu menunjukkan apa? Mulianya Al-Quran. Tidak ada kitab yang dicetak, ditulis sebanyak Al-Quran. Buktinya kalau mushaf itu menunjukkan kemuliaannya Al-Quran adalah apa? Dalam Al-Quran disebut dengan isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Dzalikal kitab. Jadi maksud apa itu? Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang ada di tangan kita, Al-Quran yang ada di tangan malaikat, Al-Quran yang ada di lauh mahfuz. Semua termasuk di situ. Yang ketiga, menafikan keraguan terhadap kebenaran Al-Quran berarti juga mengakui yang sebaliknya. Jadi kalau menafikan keraguan dari Al-Quran berarti harus mengakui kebalikannya. Kenapa? Karena tujuan menafikan keraguan dari Al-Quran di sini tujuannya adalah apa? Untuk sanjungan. Yang mengatakan dzalikal kitabul la raib. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu ada sebuah apa? Sebuah sanjungan kepada Al-Quran. Maka saya menafikan keraguan dari Al-Quran, mengatakan gak ada keraguan dari Al-Quran. Itu berarti saya harus mengakui kebalikannya. Apa kebalikan yang saya harus akui? Bahwa Al-Quran itu mengandung ilmu yang yakin, yang mesti benarnya. Kenapa? Kalau hanya menafikan saja, itu enggak jadi sanjungan. Jadi makanya menafikan keraguan dari Al-Quran itu berarti adalah
mengakui keyakinan atau kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Karena ragu-ragu itu kebalikannya apa? Yakin, pasti. Jadi kalau dikatakan di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, berarti semua yang ada dalam Al-Quran adalah pasti. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu adalah pasti. Al-Quran turun dari Allah, pasti. Al-Quran isinya semuanya benar, pasti. Itu. Kemudian faedah yang berikutnya adalah Al-Quran adalah petunjuk atau panduan segala kebaikan dan kemaslahatan. Jadi kalau saya ingin jadi orang baik, panduan utama saya apa? Al-Quran. Saya ingin selamat dunia akhirat, panduan utama saya apa? Al-Quran. Saya ingin hidup rukun dengan saudara-saudara saya, panduannya adalah apa? Al-Quran. Saya ingin kompak, panduannya adalah apa? Al-Quran. Sehingga satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia akhirat, selamat dunia akhirat adalah dengan berpegang pada Al-Quran. Kemudian faedah yang berikutnya adalah keutamaannya takwa. Apa keutamaannya takwa? Ketakwaan adalah penyebab utama seseorang bisa mendapatkan hidayah atau mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuknya Al-Quran. Jadi kalau ingin dapat manfaat dari Quran atau ingin mendapat manfaat dari petunjuknya Al-Quran, harus jadi orang yang takwa. Saya ngaji Quran, tujuan saya apa? Niat saya apa? Sewaktu-waktu saya mendapatkan perintah dari Al-Quran, saya kerjakan. Sewaktu-waktu saya mendapatkan larangan dari Al-Quran, saya tinggalkan. Saya menjumpai apapun dari Al-Quran yang harus saya yakini, saya yakini. Saya menjumpai apapun dari Al-Quran yang tidak boleh saya yakini, tidak saya yakini. Itulah cara untuk mendapatkan faedah, manfaat dari petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Nah, tapi kalau sampai ngaji Al-Quran, tujuannya hanya untuk misalnya cari pembenaran terhadap apa yang sampean kerjakan, cari pembenaran terhadap apa yang sampean yakini sebelumnya, ya tidak akan mendapatkan manfaat dari petunjuknya Al-Quran. Kemudian yang keenam, jenis hidayah yang didapatkan oleh orang-orang yang takwa dari Al-Quran. Hidayah yang seperti apa? Karena kita kemarin mengatakan hidayah itu ada dua macam. Apa itu? Ad-dilalah wal-irsyad dan at-taufiq. Hidayah apa yang didapat oleh orang-orang yang takwa dari Al-Quran? Hidayah ad-dilalah wal-irsyad dan hidayah taufik. Dua-duanya. Maksudnya gimana? Orang yang takwa ketika dia membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, yang dia dapatkan pertama adalah ilmu atau kepahaman yang benar. Kemudian Allah akan memberi kemudahan dia untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, kalau orang yang nggak takwa, dia tidak akan mendapatkan hidayah itu dari Al-Quran. Baik hidayah yang berupa ilmu yang benar, ataupun amalan yang sesuai dengan ilmu, nggak akan didapatkan. Kalaupun dia dapat hanya apa? Hidayah apa? Dilalah wal irsyad saja, hanya ilmu tok. Jadi kalau nggak takwa, pol-polnya yang didapat dari Al-Quran hanya apa? Hanya ilmu. Hidayah taufiknya dia tidak dapat. Dia nggak akan bisa mengerjakan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau orang hanya dapat ilmu tok, dapat wawasan tok, tapi tidak bisa mengerjakan, manfaat nggak? Nggak manfaat. Untuk dapat dua-duanya itu, baik hidayah yang berupa ilmu ataupun hidayah yang berupa kemudahan mengamalkan ilmu, dasarnya harus apa? Takwa.